Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita kembali belajar tematik tema 8. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran keempat. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah kamu mengetahui tujuan pembelajaran, kita mulai materi pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan belajar bersama Udin. Udin menonton pentas ketoprak. Gajah Mada sumpah palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian dari Jawa. Nah, pada awal materi ini, Udin sedang menonton ketoprak. Kamu tahu ketoprak? Ketoprak adalah pertunjukan seni pentas, di mana para pemerannya menggunakan kostum-kostum tertentu sesuai dengan cerita yang dibawakan. Nah, kali ini ketoprak yang sedang dimainkan dan ditonton oleh Udin adalah berjudul Gajah Mada Sumpah Palapa Membawa Petaka. Kisah Gajah Mada ini sangat terkenal, dan ini adalah kisah nyata dulu, zaman dahulu, sudah lama tentunya ya. Dan karena Gajah Mada ini punya kisah yang hebat, kemudian jasanya juga besar, namanya diabadikan menjadi nama sebuah universitas yang terkenal di Yogyakarta, yaitu Universitas Gajah Mada, biasanya disebut menjadi UGM. Nah, nanti lain kali ketika kamu sudah besar, semoga saja salah satu dari kamu bisa kuliah di universitas itu, karena itu adalah universitas salah satu yang terbaik di Indonesia. Berikutnya, ayo bermain peran. Nah, kalau tadi Udin menonton ketoprak, sekarang kamu akan mencoba bermain peran. Bermain peran ini juga kurang lebih seperti pertunjukan ketoprak ya. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak. Nah, sebetulnya ini seharusnya ada kelompok, namun karena kita sedang dalam belajar di rumah, maka kamu bisa memerankannya nanti bersama orang tua ataupun saudara kamu ya. Silahkan, di situ ada dialog. Nanti coba kamu praktekkan, nanti siapa yang akan menjadi Patih Gajah Mada, kemudian siapa yang menjadi prajurit. Dialognya singkat sedikit, ini hanya untuk melatih kamu dalam bermain peran, untuk latihan saja, jadi cukup sedikit saja. Baik, berikutnya setelah tadi kita mengetahui pertunjukan ketoprak, dan kamu sudah
mencoba bermain peran, berikutnya ada kisah lain yang tidak kalah terkenal. Namun yang sekarang ini adalah kisah fiksi ya. Kisah fiksi ini judulnya adalah Cindelaras ya. Kamu sudah pernah mendengarnya ataupun mungkin pernah membacanya. Nah, agar kamu semakin paham tentang kisah Cindelaras ini, kita saksikan videonya ya. Nanti videonya akan dikirim. Kamu saksikan terlebih dahulu videonya agar kamu paham isi pada kisah Cindelaras ini. Nah, setelah kamu menyaksikan videonya dengan lengkap ya sampai selesai dilihatnya, kemudian kamu menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Silakan nanti kamu jawab. Kemudian kamu tuliskan jawabanmu pada buku tulis. Ini sebagai latihan 1 ya. Jadi kamu akan tahu isi dari kisah Cindelaras tersebut. Silahkan tonton dulu videonya, lalu kemudian kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silahkan, selamat menonton kisah dan juga selamat mengerjakan latihan 1. Setelah selesai mengerjakan latihan 1, kita melanjutkan. Kamu telah mampu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras. Masih ingatkah kamu dengan pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Ya, pengertiannya tentunya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jika kamu lupa, kamu bisa membuka pada buku tema 8. Ya, silahkan. Kamu cari di situ, kamu pelajari kembali. Di situ sudah lengkap materinya. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun, karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia, kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Nah, pada materi ini masih berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Tentunya kamu masih ingat materi yang lalu tentang kegiatan ekonomi. Ada 3 macam kegiatan. Ya, silakan sambil diingat-ingat ya kegiatan ekonominya. Kalau di lingkungan kita, kegiatan ekonomi yang paling banyak adalah pertanian. Ya, mungkin salah satu orang tua kamu juga bekerja sebagai petani gitu. Setelah kamu mengingat tentang kegiatan ekonomi, sekarang kita akan mengamati ya. Kita akan mengamati berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan penduduk setempat. Tentunya di lingkungan kita ini banyak sekali kegiatan ekonomi. Nah, setelah ini kamu nanti bisa menuliskan ya kegiatan ekonomi apa saja yang ada di lingkungan kita, di lingkungan kamu. Kamu tuliskan 3 macam saja. Apa semua penduduk di sekitarmu menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau sebaliknya sesuai corak kehidupan modern?
Tuliskan 3 kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu sesuai hasil pengamatanmu. Kamu amati lingkungan sekitar kamu. Ada kegiatan ekonomi apa saja ya? Nanti kamu tuliskan. Silahkan. Setelah kamu menuliskan macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kamu, berikutnya kita akan membaca ya. Ayo membaca. Kegiatannya adalah ayo membaca. Keragaman karakteristik individu, adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah karakteristik yang ada di di lingkungan kita. Karakteristik itu berarti jenis-jenis ya, jenis-jenis yang ada di lingkungan kita. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dan yang terakhir, yang keenam, memupuk sikap toleransi. Nah, keenam karakteristik ini atau jenis-jenis ini nanti kamu bisa baca secara lengkap di halaman 155 sampai 156 ya. Nanti kamu pelajari di buku tema 8 halaman tersebut. Kemudian, sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Nah, berikutnya kita sampai pada kegiatan menulis. Latihan 2. Nah, setelah kamu tadi mempelajari tentang jenis-jenis karakteristik masyarakat yang ada di lingkungan kita, tentunya kamu sekarang jadi tahu ya apa maksud dari karakteristik atau jenis-jenis tersebut. Berikutnya latihan 2. Sudahkah kamu memupuk sikap toleransi dalam keragaman dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Coba kamu tuliskan tindakan-tindakanmu yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan pada buku tulismu. Nah, silahkan kamu tuliskan. Kalau kamu masih kurang paham dengan pengertian toleransi,
nanti kamu buka kembali materi tadi, dan kamu bisa juga buka pada buku tema 8. Nanti kalau sudah cukup paham, kamu baru menuliskan ya, menuliskan sikap-sikap apa yang sudah kamu pupuk sikap toleransi dalam lingkungan tempat tinggalmu. Toleransi itu menghormati apa saja contoh sikap yang menghormati yang sudah kamu lakukan, kamu tulis ya. Silahkan, selamat mengerjakan latihan 2. Ya, demikianlah materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, berikutnya kamu renungkan pada materi kali ini apa saja yang kita pelajari ya. Kamu bisa sebutkan melalui kotak ini. Kamu bisa juga menuliskannya di buku tulis kamu, atau cukup disebutkan saja juga tidak apa-apa. Materi-materi yang telah kita pelajari bersama hari ini, itu ya. Ya, terima kasih, matur nuwun. Belajar kali ini semoga mudah dipahami. Jika belum dipahami, kamu lihat kembali penjelasan melalui video ini, dan juga kamu bisa membuka pada buku tema 8, subtema 3, pembelajaran keempat. Silakan dipelajari kembali. Demikian, banyak kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.